rusak ada otak Fitri Salteru ya kan. Dibilang pula dia sering ditelepon sama Meta. Paling dia yang bertanya sama Meta itu, Meta, apakah betul Nikita Mirzani ini seorang terdakwa bisa dipenjara 20 tahun? Terus Metanya jawab, tidak. Seorang terdakwa yang bernama Nikita Mirzani sebentar lagi akan bebas. Itulah jawaban dari Meta. Jadi dia langsung stres, langsung shock ya kan, langsung gonjang-ganjing udah pikirannya. Jadi Fitri sekarang ini mau bikin video itu bahannya udah habis, nggak ada bahan lagi ya kan. Udah aneh-aneh sekarang Fitri ini. Jadi kita udah tahu kan bahwa Fitri Salteru ini sekarang ini dia mulai agak nggak sehat gitu. Jadi yang ditanyanya lagi tentang Meta itu, Metanya menjawab, maaf saya tidak tahu, yang saya tahu itu adalah judul. Tululutut. Meta telepon. Apalagi Mbak Meta, jangan aku mau nagih-nagih hutang di sini. Mak, mau di speak upin, mau dibongkar kalau aku punya hutang Mbak Meta. Aduh, gimana nih, Meta mau bongkar nih kalau aku punya hutang nih. Aduh, gimana ya? Oh ya udah, aku plesetin aja, aku bilang aku telepon Meta Iko gitu. Meta Iko, oke, udah. Hai guys, iya, jadi aku tuh ditelepon bolak-balik gitu sama Meta gitu mengenai akun saya yang hilang gitu teman-teman. Guys, harus ada pemeran baru lagi dari persidangannya NM. Yang pasti ini bikin geger ya. Yang tadinya nggak datang, sekarang mau datang. Ya kan? Mungkin karena kemarin udah disamperin sama Bu Nepos kali ya, jadi si Bu Owner ini mau datang, ya udahlah datang aja ya Bu Owner ya, beri kesaksian yang sebenar-benarnya ya, tidak ditambah-tambahin, tidak dikurang-kurangi ya kan, karena nanti Bu Owner kan udah disumpah nih ya kan. Kalau bisa nih ya, kalau bisa ya udah jadi saksi aja, nggak usah yang namanya ngumpul sama geng tikus, apalagi sama si Nepos ya. Kalau sama ngumpul sama Nepos yang ada bikin bangkrut, yang ada yang namanya duit berkurang ya kan, semua dibisnisin, namanya juga sales. Udah ya, udah jadi saksi aja ya, nggak usah ikut-ikutan geng tikus, aduh alamat deh. Udah ya, nggak usah ikut-ikutan namanya Nepos. Aku cuman mau menyapa salah satu anggota dewan, si paling anggota dewan ya, Bapak Uya Kuya. Assalamualaikum Pak, Bapak di mana Pak? Kemarin sudah lihat kan? Pastilah Bapak sudah lihat, iya kan, yang sudah beredar di akun media sosialnya Bepom. Masa iya Bapak nggak lihat? Sudah terbukti noh. Kalau skincare-nya Sela Sokia sama Reza Gladys itu berbahaya. Bagaimana? Mau ditindaklanjuti? Atau membiarkan netizen Indonesia menindaklanjuti? Bagaimana ini si paling Bapak anggota dewan? Ya bisa yuk Pak. Kasus korupsi itu Nikita Mirzani tidak sendirian. Dia ditemani oleh ibunya dan adiknya. Ibunya berperan sebagai Ini orang siapa sih guys? Kok sepertinya spesialis ngebully orang ya? Dengar ya, siapapun kamu, kalau yang ngebully itu berhadapan dengan saya. Kamu tuh siapa? Hah? Walaupun kamu ada di pihak yang selalu saya bela juga, tetap kamu tidak boleh membuli. Dengar ya. Apa sih tujuannya ngebully-ngebully gitu? Kita ini sekarang lagi menggalakkan dan memberantas pembulian. Nah, kamu sendiri ngebully. Siapapun itu. Dia mau nyebutin nama asli kek, mau tidak kek, yang jelas kamu salah. Dengar ya, jangan suka ngebully. Rusak mental, tau nggak? Umar Bonte, sang senator DPD RI yang lupa akan tupoksinya. Yang jelas seharusnya dia itu harus menyerap aspirasi dari daerahnya, mengawasi kebijakan pusat dan memberi pertimbangan legislasi. Bukan malah menjadi pengacara dadakan yang membela artis bermasalah yang sekarang ditetapkan menjadi tersangka. Saat dia menyuarakan, bebaskan Nikita Mirzani, sang public figure yang bermasalah, lalu dia menyuarakan juga tangkap Reza Gladys. Aneh rasanya. Ini aja dia udah keluar jalur, dimana dia itu sebagai senator harusnya menjaga netralitas lembaganya, bukan malah memprovokasi publik dengan narasi-narasi emosional, apalagi kepentingan pribadi dan kedekatan dia. Inilah bahayanya kalau jabatan publik dijadikan kepentingan untuk sensasi dia. Apa jadinya DPD kalau semua senatornya itu mengurusi kasus pribadi artis bermasalah? Kita perlu ingatkan ya,
Membela negara, mengurusi negara dengan jabatanmu lebih penting daripada membela artis yang memang bermasalah. Marbonte harus kembali ke tupoksinya, bukan menjadi provokator jalanan berseragam senator. Anda ini dipilih rakyat, maka Anda bisa digulingkan oleh rakyat. Ingat itu. Saya selalu curiga kalau ada pejabat yang terang-terangan membela calon penjahat yang dimana laporannya adalah pemerasan dan TPPU. Hati-hati Anda. Bisa-bisa Anda orang yang menormalisasikan hal tersebut. Bahaya kalau pejabat sudah menormalisasikan kegiatan tersebut ya. Apalagi dengan Anda menyuruh penjarakan Reja Gladys tanpa membaca isi dakwaan ya. Bahaya sekali Anda ini. Anda adalah pejabat yang bahaya saat ini menurut saya. Ingat ya, Bang Umar Bonte, Anda ini pejabat yang sedang tidak melindungi korban. Korban ini juga rakyat. Paham? Tolong sampaikan ke Doktif, kemarin itu pelajaran yang luar biasa buat saya pribadi, Melvina katanya dia. Kenapa? Dulu saya sombong. Itu dengerin nggak Aul? Ya bun. Dengar. Melvina ngomong begitu. Jadi dia bilang, Dok terima kasih. Cerita misalnya itu bilangin ke Melvina masalah yang chat dengan Hotman Paris, Bang Hotman. Dia bilang, iya dok, tolong sampaikan minta maaf. Pada saat itu memang saya lagi emosi, kebawa emosi gitu. Saya bilang, saya baca semua gitu, chatnya Bang Hotman, bilangin gitu. Akhirnya udah pokoknya sampein minta maaf aja ke Dokti. Pada saat itu saya menjadi manusia yang sombong ya. Jadi terima kasih dok. Akhirnya saya banyak pelajaran. Pada saat itu saya nyaris kolaps, tapi saya pintar untuk mengatur keuangan. Gitu katanya guys. Gitu. Jadi alhamdulillah, Dokter ini nggak ada niat ngancurin. Gitu ya. Kalau emang dia mau perbaikan, mau memberikan yang terbaik buat masyarakat, ya silahkan jualan. Tapi jangan ngibul. Gitu. Kan cuma itu aja. Karena rezeki itu udah ada yang atur. Skincare itu cocok-cocokan. Udah gitu aja. Kita lihat toko handphone aja masing-masing sama, musuhan nggak? Karena enggak gitu loh. Gitu juga dengan skincare, tapi jualannya yang benar. Skincare jangan yang ebol-ebol, yang membahayakan masyarakat, yang mengandung merkuri, yang harus dengan resep dokter dijual bebas. Ya itu mah Doktif hajar habis lah kalau kayak begitu. Gitu ya, paham ya? Oke, kali ini datangnya kita dari BTS of Baidu. Dia mendapatkan telepon dari Meta, katanya disuruh jadi jubirnya dari Meta. Jadi kita klarifikasi, jadi pembela kebenaran di siang bolong, namanya Ridwi Salhuteru yang selalu benar menurutnya sendiri. Kalau menurut orang lain salah ini. Masa itu campur nyambung sana sini, kan kurang kerjaan ini sedikit di salah satu apa ini itu guys. Yuk kita tonton secara seksama videonya, dan jangan lupa like, comment, share, subscribe. Oke, sampai jumpa, semoga rezeki kalian lancar semua.